Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Halal bagi perempuan kamu, halalkan perempuan kamu dengan kalimatul haq, dengan kalimat hu. Halalkan perempuan itu dengan kalimatul haq, dengan kalimatul tauhid, dengan kalimat syahadat. Halalkan perempuan kamu itu, maksudnya halalkan istri kamu, bukan menghalalkan istri orang. Nanti kata kau semua perempuan boleh dihalalkan dengan itu. Paham ini? Halalkan perempuan kamu, halalkan perempuan-perempuan kamu, istri kamu, bukan menghalalkan perempuan orang lain, bukan menghalalkan bini orang, bukan menghalalkan istri orang. Paham ini? Hendaklah menikah. Apa itu menikah? Hanya mengucapkan, hanya berjanji, bukan. Kaum suami, kaum lelaki, atau seorang lelaki, seorang manusia Islam. Tengok bahasanya ya, dengar ya. Seorang lelaki Islam, seorang manusia yang sudah Islam. Paham kau ini bahasanya? Bukan hanya manusia saja, tak cukup syarat untuk kau menikah, tak cukup. Seorang manusia yang sudah bersih, yang sudah suci, dan ia yang sudah Islam, sentiasa ia disaksikan beserta bersama mempelai atau perempuan atau bakal istrinya, calon istrinya, yang juga rata-rata bersih dan sudah sentiasa suci. Maka ada pernikahan barulah sah yang disebut mahligain, pernikahan yang isi daripada pernikahan, perkawinan, sakinah, mawaddah, warahmah, barakah, ad-dunya wal akhirah. Itu isi daripada pernikahan, bukan kesusahan, bukan kemiskinan, bukan kesakitan, bukan kebinasaan. Bab menikah saja kau sudah selamat, bab menikah saja kau sudah cukup. Telah datang satu masa bahwasanya sudah ditetapkan hukum kepada kamu, sudah ditetapkan, sudah dipermanenkan,
sudah nyata, sudah tegak hukum kepada kamu, dan sudah dicukupkan rezeki kepada kamu. Tahu sudah cukup? Sudah dicukupkan, paham? Hah? Apa makna yang sudah dicukupkan? Tidak pernah kau kekurangan. Itu kata bahasa sudah dicukupkan. Siapa yang mencukupkan? Setan kan? Zat diri yang sentiasa maha suci. Sudah dicukupkan rezeki untuk kamu, sudah dicukupkan segala-galanya, sudah dicukupkan ilmu, sudah dicukupkan hidayah, sudah dicukupkan apa-apa sekalian metafisik, fisikal kan. Dicukupkan mata, dicukupkan pendengaran, dicukupkan pikiran, dicukupkan kaki tangan, dicukupkan suara, perkataan, perbuatan, sudah dicukupkan. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang salah tempat yang sudah dicukupkan kepada kamu, yang sudah diredakan kepada kamu, yang sudah diamanahkan kepada kamu, tidak pernah tertukar. Dan sudah pun diredai, dan sudah pun bahwasanya jangan kau cari paham, jangan kau cari lagi akidah, jangan kau cari lagi selain Islam, jangan kau ambil selain suci, jangan kau pakai agama yang bukan agama suci, jangan kau pakai paham yang bukan paham suci. Sudah ditetapkan, sudah diredai agama suci itu. Itulah agama sebenar-benar agama yang setia, yang sentiasa diredai di lisan Maha Suci. Pada hari ini, kutetapkan kepada kamu hukum, kutegakkan hukum kepada kamu, dan aku sudah cukupkan segala-galanya pada kamu. Apapun dari ujung rambut sampai ke kaki, daripada zahir sehingga ke batinnya, dan sudah kuredai bahwasan keyakinan akidah adalah akidah keyakinan yang sebenar-benar suci. Jangan kau masuk, jangan kau terima keyakinan paham yang bukan dari ilmu risalah suci atau agama suci, yaitu Islam sebenar-benar Islam. Itulah surah Al-Maidah atau surah yang terakhir, surah ayat yang terakhir. Mengapa masih merasakan susah? Mengapa kau masih merasa kurang? Mengapa kau masih mencari-cari? Mengapa kau masih tidak mau memahami? Dari mana kau? Dari mana kau diciptakan? Dari apa kau diciptakan? Kemana kau pergi? Kemana kau kembali? Kemana? Apa? Siapa? Esok kau disebut atau esok kau? Adakah kau hewan? Adakah kau setan? Adakah kau manusia? Apa esok kesudahan? Yang kau dilepaskan, yang kau hantarkan, yang kau diamanahkan, yang kau ditetapkan, dizahirkan, dinyatakan, diletakkan kau ke dunia fana ini. Siapa yang membawa kau datang?
ke alam fana, ke alam nyata, ke alam syahada. Bagaimana akhir daripada perjalanan kau di dunia di alam fana? Adakah kau selamat? Adakah kau binasa? Adakah kau tersiksa? Adakah kau susah semasa kau di dalam perjalanan menjalani satu destinasi yang kau mau sampai ke satu destinasi dan kau mau sampai di mana matlamat, yang matlamat itu awal daripada perjalanan, yang sesungguhnya destinasi itu awal daripada perjalanan hidup dan kehidupan. Tujuan destinasi itu sebenarnya mula dari perjalanan hidup itu. Jadi kenapa dikatakan destinasi? Kenapa dikatakan tujuan? Itulah yang kau awali sebelum kau menjalani perjalanan hidup dan kehidupan kau itu. Paham gak? Sesungguhnya yang kau tuju itu, sesungguhnya tujuan kau itu, sesungguhnya destinasi kau itu adalah awal daripada perjalanan yang kau jalani sekarang ini. Kenapa begitu? Awal mesti sama dengan akhir. Paham tak? Bagaimana awal, begitu akhir. Destinasi ini akhir kan tidak? Maksudnya akhir itulah awal mula perjalanan itu. Yang kau tuju itu bermulanya kau dari situ. Contoh, nih ambil kau paham ya. Tujuan kau ini selamat tak? Tujuan kau ini bersih tak? Tujuan kau tempat yang bersih, yang suci tak? Ingatlah, tahu dulu awalnya dari situ. Ketahuilah awal mula kau ini bersih. Ketahuilah awal mula kau ini suci. Ketahuilah awal mulanya kau ini rahasia. Itu yang ku sampaikan tadi. Tujuan kau itu bermulanya kau, bukan akhir daripada perjalanan kau. Paham awam, paham rehat, paham segala bab ilmu. Tujuan itu akhir daripada perjalanan. Destinasi itu awal daripada akhir daripada hidup. Surga itu akhir daripada perjalanan. Mereka itu mengatakan surga itu akhir dari segala hidup dan kehidupan. Dan batas daripada alam dunia ke alam akhir. Itu yang dijadikannya surga. Di paham syariat atau di tarekat hakikat ma'rifat itu destinasinya atau tujuannya surga. Tapi dia tidak tahu kalau dia berawal dari surga. Di dalam risalah suci, tujuan itu apa? Kalau bukan tempat yang suci, kalau tempat yang atau keadaan suci. Paham tak? Yang kau tuju ini suci kan? Itu awal mulanya kau. Paham tak? Coba. Kalau destinasi kau ini suci, aku beritahu kau, itu awal mula kau, awal mula kejadian kau. Mengapa kau tak boleh sampai ke situ? Paham tak ni maksudnya? Tujuan kau itu, akhir atau destinasi kau itu, tempat kau mau kau tuju itu awalnya kau dulu. Kau dulu di situ. Mengapa kau salah tujuan? Mengapa kau tidak sampai ke destinasi itu? Mengapa kau tidak boleh sampai ke destinasi yang kau tuju itu? Sebagaimana yang ku sampaikan bahwasanya kau berawal dari situ. Paham tak? Kenapa ada yang masuk ke kubur?
Ada yang jadi Tuhan, ada yang separuh jadi Tuhan, ada yang betul-betul jadi setan. Upahnya dari Tuhan kau dulu, dari setan kau dulu, dari dalam tanah kau dikeluarkan. Mengapa kau berakhir ke dalam tanah? Mengapa kau berakhir masuk ke dalam tanah? Mengapa kau dimasukkan ke dalam tanah? Ingat yang kusampaikan tadi. Destinasi kau itu, tujuan atau akhir dari perjalanan kau itu adalah awal mula kedatangan kelahiran diri kau itu sendiri. Di mana yang kau tidak paham, kemana kau akan membawa pulang, bahwasanya tujuan diri kau adalah awal kejadian diri kau sendiri, awal bermulanya dirimu sendiri, bahwasanya diri kau suci, diri kau rahasia. Itu kan yang mau kau tuju. Di mana kau susah? Di mana kau yang tidak paham? Di mana kau yang tidak mengerti? Yang kau dulunya di situ. Kau dulu di Mataram, pergi ke Jakarta. Tidak pandai kau balik ke Mataram lagi. Paham tak kau yang aku sampaikan tadi? Kau ini dari Mataram merantau ke dunia. Kenapa kau pergi ke Bali? Kenapa kau pergi ke Australia? Kau ini dari diri yang suci. Kenapa kembali ke tanah? Itu maksud. Kenapa kau tak mengerti? Kenapa tak tahu? Yang kau ini dulu diri yang bersih, diri yang suci. Paham tak? Kenapa kau kembali ke tanah? Sekarang nih, kau sudah kenal, kau sudah nampak, kau sudah tahu, sudah dibimbing. Kau tak boleh salah kembali. Kau tidak boleh salah ulang. Karena awalmu itu, akhirmu juga. Maksud akhir dirimu, sebagaimana awal dirimu itu. Paham ini? Tiap-tiap diri bersama dirinya sendiri, beserta esa diri sebenar-benar dirinya sendiri. Saksinya adalah diri rahasianya sendiri. Tujuannya diri yang suci dirinya sendiri. Saksinya juga diri rahasianya sendiri. Paham kau ini? Paham. Betul paham ya? Betul paham. Karena ada lagunya itu. Ada lagunya enggak? Yang ku sampaikan tadi ada lagunya enggak? Masa tak tahu kau enggak ingat kau lagunya? Masak sendiri, makan sendiri, hidup sendiri, kawin. Kau tak tahu pulang, kau tak tahu kembali, karena kau lupa, karena kau lalai. Kau dari mana? Entah kemana, tidak tahu berbuat apa, sehingga kau lalu lupa dari mana kau datang, dari mana kau didatangkan, apa tempat kau datang, apa tempat kau kembali daripada datang. Lihat ya, apa kau datang, dari mana kau datang, dan kau dipulangkan dari mana kau datang. Kau dikembalikan dari mana kau datang. Tengok bahasa. Kau tidak tahu yang kau datang, dan kau tidak mengerti sepulangnya dari kau datang. Dari situ kau dikembalikan di tempat yang kau datang semula itu. Dari mana kau datang, di situ kau dipulangkan. Dari mana kau datang, di situ kau dikembalikan. Kalau begini, Pak.
Apakah kau datang dari butuh? Apakah kau dari hewan? Apakah kau dari setan? Kenapa kau dikubur? Kenapa kau ditanam? Kenapa kau masuk ke dalam tanah? Itu kau tidak tahu, tidak mengerti bahwasanya dulu awal dirimu itu mulai tahu. Sesiapa yang tahu, sesiapa yang mengerti, sesiapa yang mengetahui bahwasanya dirinya itu sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci, dia tidak pernah mau memasukkan bentuk-bentuk jasad jasmani. Ia tidak mau mengotori tubuh jasad jasmani, karena kotor jasmani itu mengotori tubuh batin. Kotornya tubuh batinnya itu mengotori tubuh sebenar-benar diri, sehingga tidak pernah menyaksikan diri rahasia atau tidak pernah diri rahasia meliputi tubuh jasad jasmani. Karena tubuh jasad jasmani tidak pernah mau bersih, tidak pernah. Nah, apabila kau bersih, ini ada apabilanya kan? Nah, tahu kau maksud apabila itu? Belum pernah kau buat. Apabila itu belum berbuat. Apabila itu belum berbuat. Bahasa apabila itu belum pernah kau buat. Masih angan-angan, masih berpikir-pikir, masih berniat-niat, belum buat itu, karena bunyinya apabila. Nah, ketika itu apa? Saat dimana kau baru, tengok bahasa. Apabila kau makan, itu kau belum lagi mendapat makan, belum lagi mengerjakan makan, belum lagi kau makan. Karena di situ bunyinya apabila. Ketika kau makan, di saat itu pekerjaan makan itu kau buat. Ketika kau sedang makan, kau sedang memakan makanan, karena bunyinya ketika. Nah, dengar sih. Ketika kau sudah sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci. Nah, bermaksud kau di dalam atau sedang atau tengah dalam keadaan bersih, dalam keadaan sebenar-benar suci. Barulah diri rahasia itu mau meliputi tubuh jasad jasmani. Tengok bahasa. Paham ini bahasanya? Nah, aku diri yang sedia suci, aku diri rahasia yang sentiasa sudah disaksikan oleh diri yang sedia suci, lagi sentiasa disaksikan, maka aku diri sebagai saksi untuk menjadi saksi dirimu yang sudah setia bersih, lagi aku sebagai saksinya, maka kau menjadi saksi yang sudah disaksikan. Nah, kau bersih, mesti ada saksi yang kau sudah bersih. Lihat ya, kau bersih, ketika kau bersih, mesti ada saksi, bersaksi bahwasanya kau sudah bersih. Dua, kau suci, mesti ada saksi yang menyaksikan kau, yang kau sudah suci. Kau manusia, mesti ada saksi yang menyaksikan kau bahwasanya diri kau sudah manusia. Apabila tiada saksi untuk diri kau yang menyaksikan kau bahwasanya kau sudah manusia, barulah kau dikatakan sudah manusia, sebenar-benar manusia.
Ketika tidak ada saksi kau yang bersaksi, tidak ada saksi kau yang mau bersaksi bahwasanya kau bukan manusia, atau tidak ada saksi kau manusia, maka kau bukan manusia. Ketika tidak ada saksi untuk kau bersaksi, ketika tidak ada saksi untuk menyaksikan, atau tidak ada saksi yang mau menjadi saksi bahwasanya kau sudah bersih, maka kau tak dikatakan sudah bersih. Ketika tidak ada saksi yang mau menyaksikan kau bahwasanya kau sudah suci, ingat tadi bahasanya, tidak ada, atau tidak mau, atau tidak mau menjadi saksi, kau tidak akan pernah suci, atau kau tidak pernah menjadi atau tidak pernah menjalani, atau tidak pernah disaksikan sudah itu. Kenapa? Mengapa kau tidak pernah suci? Mengapa tidak ada saksi yang mau menjadi saksi yang tahunya sudah senantiasa sudah suci? Mengapa? Kenapa? Mengaku diri kotor itulah mau bersih. Siapa yang mengaku dirinya kotor, itulah orang yang bersih. Siapa mengaku dirinya bersih, itu orang yang paling kotor. Orang yang sudah bersih tidak mengatakan dirinya sudah bersih, tapi saksilah yang bersaksi bahwasanya ia sudah bersih. Abu Jahal. Kenapa dikatakan Jahal? Yang paling jahat. Kalau terlampau jahil, terlampau jahat, jadi Jahal, tak pakai hat lagi. Jadi hat yang tak ada hat tuh, jahat yang tak ada hat dipanggil Abu Jahal, Abu Jahannam. Saking jahatnya manusianya dia disebut Abu Jahal. Saking marahnya, saking murkanya sehingga dibuat ayatnya. Abu Lahab, tengok ya. Begitu Allah tak suka, saking tak sukanya Tuhan, sampai-sampai dibuatkan ayatnya. Cobalah, artinya apa ya? Artinya apa ya? Sama sekali tidak ada poin lagi, tidak ada ampun lagi sama kau. Sudah dicap, tidak akan ada ampunan untuk kau lagi. Itulah orang yang tidak suka dengan Nabi. Orang yang mengatakan Nabi itu wafat, orang yang mengatakan Nabi itu binasa, sehingga kau dicap tidak ada ampunan kepada kau. Hingga tabbat yada habila habil wadab. Mampuslah kau Abu Lahab, matilah kau, binasalah kau Abu Lahab. Sehingga dibuatkan ayat, ditetapkan ayat. Itulah orang tak suka dengan Nabi, tak mau mencontoh Nabi. Inilah orang yang melawan Nabi, yang mengatakan Nabi mati, yang mengatakan Nabi binasa, yang mengatakan Nabi wafat. Tunggulah kau, besok kuburan kau sama dengan Pak Abu Lahab. Ada juga yang sebut Om Abu Lahab. Kenapa kau esok bersama dengan Abu Lahab? Kau tidak pernah mau apa yang diajarkan oleh Nabi. Kau tidak mau mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul, apa yang diajarkan Nabi, yaitu risalah bab kesucian. Sebagaimana Nabi itu sebenar-benar bersih, sebenar-benar suci. Contoh uswatun hasanah. Contoh uswatun hasanah itu bersih, suci. Contoh suri tauladan itu sunnah Rasulullah itu sunnah yang bersih, sunnah yang suci. Sunnah bersih, sunnah Rasul. Sunnah suci itu sunnatullah, sunnatullah wa sunnah Rasulullah. Maksudnya diri yang bersih, yang dibersihkan, diri yang suci lagi disucikan.
Inilah contoh tauladan sunnatullah, sunnah Rasulullah. Mencontoh diri yang bersih suci, lagi diri yang sudah bersih, lagi sudah disucikan. Nabi tidak pernah memakan barang yang kotor. Nabi tidak pernah makan makanan yang subhat, makanan yang bersih bercampur yang kotor. Nabi tidak pernah makan barang yang kotor bercampur yang bersih. Tidak pernah Nabi memakan yang haram bercampur yang halal, yang halal bercampur yang halal, yang halal bercampur yang haram, setengah halal, setengah haram, setengah bersih, setengah Nabi tak pernah mau makan. Maka disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga mi'rajnya Nabi itu sampai ke diri yang maha suci, dibawa oleh diri sebenar berdiri beserta diri batinnya Nabi. Yang dibawa itu adalah diri tubuh jasad jasmani Nabi itu. Ahmad bin Allah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Hadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Al-Hadi Al-Kahfi. Kalau bab awam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup makan saja. Pas-pas mah. Kita pun boleh juga mengatakan atau memakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Cakap dia, apa lain salawat kamu? Oh, beda. Kau awam, kami hawasul awas berbeza. Kalau kau cukup mah, kalau kami lebih dari cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bab kesucian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau awam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bab kesucian, a'udzubillah, bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi illa Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Mereka kaum awam tidak pernah begitu. Mereka kaum awam merejam-rejam syaitan, meminta-minta kepada Tuhan, Tuhan rejamkanlah setan, bunuhlah setan, matikanlah setan. Setan tak buat apa-apa, dia matikan juga. Setan tak ganggu kau suruh matikan juga. Bulan puasa setan cuti tak? Bulan puasa setan kan dibelenggu kan, setan diikat kan. Kau sebut juga auzubillahi minasyaitonir rajim. Orang cuti tak buat apa. Tengok bulan puasa setan dibelenggu kan, setan di penjara kan, cuti kan, tak ganggu orang kan. Apa kau sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tak dengar kali dia sama kamu? Habis bulan puasa kau keluar lah di dalam. Ini yang suruh kena al-jam. Apalah? Kau pun kalau kau tak salah dituduh orang salah, macam mana rasanya? Setan macam itu juga. Asyik kau doakan rejamlah. Apa kata setan? Lucu kali orangnya. Aku tak ganggu dia. Disuruh-suruhnya tuh. Rejamkan aku. Sudahlah, kau ini kan setan. Kau pernah tak datangi setan? Pernah ke tidak? Jadi ceritanya macam ini. Ini ceritanya.
semasa bulan puasa. Jadi datanglah 2 orang setan. Yang setan ini tak muda dia sedikit, yang sebelah ini setan tua. Jadi setan, kau ini nggak dengar cerita atau tidak? Inilah kata manusia. Ini cerita setan dengan setan. Kau mau dengar ke tidak? Aku dulu ini kan belajar. Guru kan suka beriwayat, paham tak? Jadi ceritanya bukan dari aku. Esok kalau guru hadir sama kau, kalau guru zahir sama kau, apa yang mau kau ceritakan sama murid? Tentu cerita dari guru. Jadi kau mau dengar nih cerita. Ceritanya bulan puasa. Yang satu setan ini dia puasa, yang satu setan tak puasa. Kau pikir setan ada yang puasa? Kalau ini tidak ada setan yang puasa di tempat-tempat lain. Jadi ada setan muda, ada setan tua. Jadi ditanya setan ini sama yang tua, Bang, aku lihatlah tengok manusia. Kenapa tak? Bulan puasa ini kita kan tidak kacau. Semua traffic light, semua ada lampu merah, semua memang tak boleh masuk lah sudah. Tapi kenapa kita ni asyik dituduh, didoakan kena rejam terus? Dicakap sama setan yang itu. Kau nak cerita tadi ni? Ini setan, ini pengaduan setan dengan setan. Kau kan tak pernah didatangi setan kan? Aku sering. Dulu semasa puasa. Jadi aku tengah duduk-duduk, aku tengoklah setan berdekat berdua. Aku pikir orang. Rumah setan. Di warung apalah kalau bukan setan. Mana ada orang yang puasa duduk di warung, di kedai. Kalau bukan saya. Jadi aku tengah, tapi aku nggak setan ya. Masa itu di warung juga, tapi aku tak makan macam dia lah. Dia aja yang setan. Jadi aku dengar lah. Bang, peliklah manusia. Kenapa tak? Ini kan bulan puasa. Kita ini kan tak kacau orang. Memang cuti, bulan ini kita cuti, tak buat apa-apa pun. Tapi asyik kena doa, kena rejam terus. Apa yang doakan kau? Itu yang dalam begitu. Makanya kau jangan di masjid. Ceritanya auzubillahiminasyaitonirrajim terus dulu. Jadi mana bang? Ke tempat orang berpesucian lah. Paham kan ini ceritanya? Di mana yang tak pakai setonirrajim itu? Pergilah kau di sana tuh. Ada tulisannya NMM. Kau dengar ceritanya? Ini ada riwayatnya. Sebenarnya kaum berpesucian ini tak pernah diganggu setan. Ini ceritanya ini. Kau pernah dengar cerita ini? Bagus ceritanya, cuma kau tak mau dengar. Mau kau dengarnya tak? Bang, ini kata setan yang kecil tadi. Memang pelik lah bang. Dunia ini dah terbalik. Selalunya orang yang berbuat salah kena rejam. Adakah kita tidak buat masalah? Kena rejam juga. Asyik dipakai pagi. Siang. Petang. Cobalah kau. Di mana kau dengar orang baca macam itu? Di masjid bang. Katanya apa kau di masjid itu isinya setan semua. Kata setan yang itu, tidak ada masjid yang tidak ada setannya. Kenapa pula macam itu? Sandal banyak yang hilang. Siapa punya kerja kalau bukan setan? Itulah kau, karena kau selalu duduk di masjid, kau
kena rejam juga, padahal kau suci kan. Abang aku tak payahlah pergi masjid lagi. Habis pergi ke mana? Kau pergi jamaah NMM, risalah kesucian. Tak pernah kau didoakannya. Karena kau tengoklah kau bab kesucian. A'udzubillah, Bismillah, innalillah, ada nak pakai rejam-rejam? Itu makanya banyak sekali setan masuk bab kesucian. Itu makanya banyak setan masuk bab kesucian. Itu karena tidak didoakan kena itu ceritanya. Boleh kau tahu. Jadi banyak setan masuk bab kesucian karena tidak didoakan kena rejam. Itulah ceritanya kenapa setan banyak masuk pengajian bab kesucian. Perkara itu. Pergi ke masjid kena rejam. Pergi ke Mekah kena rejam. Tengok orang sembahyang kena rejam. Tengok orang puasa, di mana setan itu yang tak kena rejam? Dalam itu setan itu aman masuk, tidak pernah kena doa, kena itu makanya banyak setan masuk ke nyaman kata dia. Apa kata dia sama setan kecil? Kau kalau nak senang, kau kalau nak nyaman, duduk di NMM. Apa tu bang NMM? Itu nak bodoh kali kau dah lama jadi setan. Setan yang tua ni, kau ni bodoh lah kan? Dah lama jadi setan pun tak tahu kau NMM. NMM itu nama. Maulah aku sebut nanti. Nur Mutiara Mutmainnah. Nur Mutiara. Di situlah kau masuk, kata bapak setan tadi ni. Ialah Om, kata dia. Esok aku carilah pengajian tu. Kata setan yang kata setan yang kecil. Rupanya pergi dia ke Indonesia. Kau tahu tak setan ini di mana diciptakan? Tahu tak? Mana tahu kau? Tadi kita ni cerita setan yang kena rejam tadi. Tahu tak kau dari mana setan ini diciptakan? Formula setan ini bukan di neraka. Setan ini dari surga. Ingat tak kau peristiwa dia menggoda Nabi Adam? Di mana? Di surga. Setan ini datangnya dari surga. Tak tahu kan? Jadi siapa yang mau masuk surga? Kau tanyalah dengan setan. Sebab setan mudah kan? Kau nak percaya setan dari surga? Peristiwa Nabi Adam digoda di mana peristiwa itu? Dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Berarti selama ini Nabi Adam pun di surga juga. Setan pun biar dia boleh tahu. Itu banyak, makanya banyak orang masuk surga karena setan. Itu makanya banyak orang masuk surga karena bukan karena kesucian, karena setan juga dari surga. Jadi siapa yang tak minta masuk surga itu pengikut setan. Tengok kau. Berani kau ceritakan ini di tempat syariat? Coba kau ceritakan. Siapa yang minta masuk surga itu pengikut setan. Pengikut setan. Sebab setan itu dari surga. Tengok. Ini kalau kau ceritakan acara mulut, bakar orang. Kaum hawasul hawas tidak pernah meminta surga. Kaum hawasul hawas
tidak pernah takut akan neraka, tidak pernah meminta upah, tidak pernah meminta bayar, tidak pernah mengatakan baik. Berbuat baik sudah tentu dapatnya baik. Berbuat salah sudah tentu dapatnya salah. Tidak perlu minta baik. Kalau kau senantiasa berbuat baik, pasti baik akan menjemput kau. Pasti baik akan menunggu kau. Pasti baik Esa senantiasa bersama. Ketika kau berbuat salah, maka salah itu bersemayam di diri kau. Maka salah itu menghakimi diri. Maka salah itu menghukum diri kau. Karena kau berbuat salah, maka yang salah itu mendatangi diri. Maka yang salah itu menghukum diri. Hukumlah yang menghukum. Dirimu yang menghukum dirimu yang salah. Dirimu yang suci itu menghukum diri kau yang salah. Mata kau yang suci itu menghukum mata kau yang salah, sehingga kau tak dapat. Pandangan kau yang suci itu menghukum pandangan kau yang bodoh. Pendengaran kau yang suci menghukum pendengaran kau yang bodoh. Pikiran kau yang suci itu menghukum pikiran kau yang bodoh. Jasad kau yang suci itu menghukum jasad kau yang bodoh. Hati kau yang sentiasa suci itu menghukum hati kau yang bodoh. Sehingga dia dekatkan diri sama suci. Maka kau kembalikan ke tempat seburuk-buruknya. Siapa di sini minta masuk surga? Kau percaya? Apa? Tidak perlu kau minta surga. Tidak perlu kau minta benar. Kalau kau mati, kayaknya sudah pasti kau dapat. Kalau kau suci, surga sudah pasti kau dapat. Kalau kau betul, neraka sudah pasti kau dapat. Tidak perlu kau minta surga. Allah diri Zat Maha Suci mengetahui apa yang kau zahirkan, apa yang kau nyatakan, apa yang kau sembunyikan, apa yang kau rahasia. Sungguh-sungguh diriku Esa nyata di diri rahasia. Diri rahasia Muhammad nyata di diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam nyata di diri batin Adam. Diri batinnya Adam nyata di diri tubuh jasmani Adam yang sudah sentiasa bersih. Sudah suci. Lagi sentiasa sudah disaksikan oleh diri yang sentiasa sudah disaksikan suci. Diri Zat Maha Suci supaya kasih sayang kepada diri yang sudah, yang sentiasa sudah, sentiasa bersih, sentiasa suci, lagi sudah sentiasa disaksikan suci. Perlu kau minta surga? Masih mau minta surga? Tidak mau surga? Kalau surga dunia mau nggak? Surga dunia. Tak mau juga? Surga dunia. Ya? Apa itu surga dunia? Kebersihan hati itu surga. Kebersihan pandangan itu surga dunia. Kebersihan mata itu surga dunia. Kebersihan pakaian itu surga. Kebersihan pendengaran itu surga. Kau tidak akan pernah sakit. Kau tidak akan pernah kecewa. Kau tidak akan pernah susah. Kau tidak pernah binasa. Kau tidak pernah neraka. Karena kau diri yang sedia sudah suci. Awal mula diri yang bersih, diri yang suci. Pasti kembali asma bersih suci. Pasti kembali afal bersih suci. Pasti kembali sifat bersih suci.
Ini asma zat. Ini yang disebut asma, ismu, zat. Ini asma, ismu, zat. Zatul haq, zatul bukti, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah titik pembuka pintu suci. Inilah pembuka pintu ketika berhadapan Syiratul Mahsyar. Inilah sebutan, inilah pemanggil, penyebut diri rahasia meliputi itu jasad jasmani kau, penjemput kau kepada diri sebenar-benar diri yang esa ini rahasia beserta bersama diri zat maha suci. Ahmad minallah, Muhammad amin. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب